Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Miftahoul Ulum, dan seperti biasa kita masih ditemanin Ustadz Abdullah Zuhad. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah makin sehat. Ya. Dan untuk video kali ini teman-teman, meneruskan video yang kemarin kita sudah membahas tentang metodologi Al-Quran, dan juga kemarin kita sudah menyinggung juga tentang arti Bismillah Ustadz ya. Kemarin kita sudah membahasnya, dan bagi teman-teman yang belum menyimak bisa mengikuti kajian di video sebelum-sebelumnya, atau teman-teman juga bisa melihat di playlist di channel Miftahoul Ulum. Dan untuk kali ini temanya apa Ustadz? Untuk kali ini kita mau melanjutkan, temanya adalah Al-Quran 1 Analitika, atau singkatnya analitik. Ya. Jadi untuk tema kali ini teman-teman yaitu Al-Quran 1 Analitika, atau Al-Quran Analitik ya. Al-Quran Analitik. Oke, dan tidak panjang lebar, langsung saja kita saksikan kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdullah Zuhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Jumpa lagi sobat, kerabat, kaum muslimin di channel Miftahoul Ulum dalam kajian Al-Quran menurut Sunnah Rasul. Baiklah, saudara-saudara sekalian, kali ini kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema Al-Quran 1 Analitika, atau singkatnya kita akan membahas tentang analitik ya, sebagai salah satu persyaratan atau salah satu disiplin ilmu untuk persiapan menafsirkan Al-Quran ya. Baiklah, mari kita mulai ya. Kalau kemarin kita sudah membahas satu metodologi ya. Jadi untuk mempersiapkan menafsirkan Al-Quran itu yang perlu kita pahami lebih dulu adalah satu tentang metode ya, satu tentang metode ya. Tentang metode ya, kemarin sudah kita bahas. Kemudian yang kedua adalah sistematiknya bagaimana ya, sistematik ya, atau Al-Quran 1 sistematika ya, tapi kita di sini kita tulis sistematik. Nah, kemudian yang ketiga adalah analitika atau analitik ya, analitik ya. Kemudian yang keempat, insya Allah besok adalah objektivita ya, objektivita ya, objektivita Al-Quran atau Al-Quran 1 objektivita. Nah, keempat-empatnya ini adalah merupakan persiapan untuk menafsirkan Al-Quran. Kita harus memahami, mempelajari, menguasai keempat macam teori makna. Ini bisa kita sebut sebagai teori makna dalam Al-Quran 1 teori ilmu. Jadi kalau yang pertama metode kemarin sudah kita bahas ya.
metode untuk memahami Al-Quran, maka metodenya kemarin masih ingat ya, kan A, B, C ya, kemarin masih ingat, di mana A ini kita lambangkan ibadah Allah ya. Allah kemudian menurunkan B ini Al-Quran ya. Kemudian Al-Quran ini kita pahami, kita pelajari untuk kita praktekkan, kita implementasikan untuk kehidupan di alam semesta. Nah, C ini adalah sudut alam. Dan alam ini pun tergantung kepada Allah. Ya. Jadi kemarin metodologi, ayat manapun yang kita baca, maknanya, maka harus ke sana arahnya. Ya. Sehingga Al-Quran kita baca, jangan kita kembalikan kepada A lagi. Ya. Ini kemarin ya metodologi ya. Atau kalau kita umpamakan ya, nanti dalam surat, ini ya, dalam Quran, surat Yunus ya. Surat Yunus ya. Surat yang ke-10 ayat 5 nanti di sana diumpamakan ya. Jadi A ini nanti ibaratnya adalah matahari ya. Ya, jadi kita ganti matahari ini. Kita umpamakan A ini matahari, maka B ini adalah bulan ya. Bulan dalam arti organis biologis, bukan bulan dalam arti bulan Januari, Februari, bukan ya. Kemudian C ini adalah ibaratnya alam, bumi lah. Maka matahari ini kan menyinari bumi dan menyinari bulan. Tetapi pada waktu malam ya, di mana bumi dalam keadaan gelap, kalau pas nanti ada bulan, misalnya bulan purnama, maka matahari ini malam-malam menyinari bulan, katakanlah. Ingat yang hitam ini justru kena sinar ya. Kita umpamakan ini, kita umpamakan yang kena sinar itu justru yang hitam ya. Mestinya putih ya. Nah sinar ini kemudian ya, ini matahari bersinar, kemudian bulannya ini bercahaya, memancarkan cahaya ke bumi. Sehingga bumi yang semula gelap gulita, maka yang kena cahaya, pantulan cahaya bulan ini adalah nanti akan menjadi terang. Ya. Ini metodologi. Sehingga kalau kita hidup di bumi ini, ya, kalau dalam keadaan dzulumat, dalam arti organis biologis, gelap gulita, maka kita hanya bisa memperoleh pancaran cahaya kalau ada bulan ini. Ya. Sehingga bulan ini tidak bersinar tapi bercahaya, memantulkan cahaya. Ya. Sehingga di alam C inilah maka kita baru bisa melihat karena terang, dapat pantulan cahaya dari bulan. Sehingga apa? Inilah ibaratnya. Maka nanti Nabi itu sering diumpamakan sebagai anta badrun. Anda itu bagikan bulan ya. Wahai Muhammad, bagian bulan. Artinya apa? Bisa memantulkan cahaya. Cahayanya dari mana? Dari matahari. Bahkan kadang-kadang diumpamakan anta samsun, anta badrun. Anda Muhammad itu bagikan matahari, bagikan bulan. Yang apa? Membuat terang dalam kehidupan di alam ini, di bumi ini. Ya, ini metodologi ya. Sehingga jangan sampai nanti kita memahami ayat-ayat Al-Quran ini arahnya malah ke A. Cahaya bulan memantulkan ke matahari, tidak akan mampu. Ya. Sehingga cahaya bulan itu misalnya ke bumi yang memang gelap gulita di alam ini. Jangan ke sana. Ya. Itu nanti akan menentang sinar matahari, kan tidak akan kuat ibaratnya. Nah itu ya, kemarin metodologi nomor 1 ini, metode ya. Metode. Kemudian yang kedua, sistematika. Kita kemarin sudah
membahas sistematik ya. Pertemuan sebelumnya, jauh sebelumnya. Yang kesimpulannya dalam sistematika Al-Qur'an ya, di mana Al-Qur'an ini Al-Qur'an sebagai mushaf atau buku ya. Ini Al-Qur'an ya, ibaratnya Al-Qur'an dalam posisinya sebagai mushaf ya, atau buku oleh sistematik, maka nanti diberlakukan bahwa Al-Qur'an ini ya, yang terdiri dari 114 surat, maka bagian pertama, katakanlah surat yang pertama ya, yang pertama itu adalah berupa pendahuluan ya, pertama pendahuluan. Bagian yang kedua adalah uraian ya. Jadi surat-surat panjang ya. Kemudian bagian yang ketiga adalah kesimpulan. Nah, ini Al-Qur'an oleh sistematika ya diperlakukan sebagai ini pembahasannya. Surat yang pertama Al-Fatihah konkretnya itu sebagai pendahuluan atau bisa pembukaan. Fatihah kan pembukaan ya. Yang kedua surat-surat panjang. Setelah Al-Fatihah ada Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, ya, Al-An'am dan sebagainya. Itu merupakan uraian. Dan yang ketiga adalah surat-surat pendek itu kesimpulan. Itu sistematika. Sistematika buku ya. Al-Qur'an ditinjau dari sistematika buku. Dan ini secara vertikal seperti itu ya, secara vertikal ya. Sementara secara horizontal Al-Qur'an secara horizontal mendatar ya, sama nanti dibagi menjadi 3 juga ya. 1 ya, bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga. Apa ini? Kalau yang vertikal adalah terdiri dari pembukaan, uraian dan kesimpulan, maka secara horizontal setiap surat ya, surat apapun yang kita mau kita baca, kita pelajari dalam Al-Qur'an, ayat-ayat awal adalah merupakan pembukaan. Surat apapun. Kemudian ayat berikutnya ya, pertengahan sampai menjelang akhir, yang kedua itu merupakan uraian. Dan yang ketiga terakhir adalah kesimpulan. Jadi secara horizontal setiap surat, maka ayat yang awal, ayat-ayat awal itu sebagai pembukaan atau pendahuluan ya. Yang kedua uraian, nanti yang ketiga adalah kesimpulan. Itu sistematika yang pernah kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu. Nah, kali ini kita mau membahas khusus analitik. Ya, maka yang ketiga yang akan kita bahas adalah Al-Qur'an satu analitika atau analitik. Ya. Apa yang dimaksud analitik? Ya. Analitik ini bolehlah dikatakan sama dengan nanti pendataan artinya ya. Analitik itu pendataan. Ya. Ingat, pendataan itu dari kata data ya. Dari kata data. Ya. Data itu sendiri asalnya dari datun. Ya. Jamaknya data. Jadi data itu adalah merupakan jamak atau plural, tapi kalau datun adalah mufrad. Ya, tunggal. Sehingga kalau kita mengatakan data itu sudah mencakup beberapa datun. Kalau kita mengatakan data-data itu salah kaprah. Data itu sendiri sudah jamak. Ya, jadi analitik ini adalah pendataan. Atau bisa juga pembuktian maksudnya. Ya, pembuktian. Ya. Jadi bisa juga yang dimaksud analitik ini pembuktian. Akan membahas masalah pembuktian. Apa yang mau kita buktikan? Nah, itu. Ingat bahwa Al-Qur'an sebagai buku, mushaf atau kitab,
itu adalah merupakan wacana, ya. Merupakan wacana. Ya. Setiap wacana dikatakan benar atau hak itu kalau ada bukti, ya. Sehingga Al-Quran itu kalau kita katakan Al-Quran itu adalah al-haqqu, merupakan kebenaran, maka yang dimaksud al-haqqu, ya, ini ya, yang disebut al-haqqu, ya, al-haqqu atau benar atau kebenaran, ya. Yang dimaksud kebenaran, ya, kebenaran, ya. Yang dimaksud benar itu adalah apa? Harus ada ayat. Jadi kalau kita mau membahas kebenaran Al-Quran, maka kebenaran atau al-haqqu itu harus melalui ayat. Ya, ada ayat, ya. Atau ayatin, ya, atau ayatun, ya. Ayatun ini jamak dari ayatun, dari, ya, ayatun. Maka al-haqqu, ya, kata Allah dalam Al-Quran, al-haqqu mir rabbik, bahwa kebenaran al-haq itu adalah dari pembimbingan, dari pembimbing hidup kalian. Maka untuk mengetahui bahwa wacana ayat Al-Quran itu benar, maka harus ada al-haqqu, harus ada ayat, ya. Ingat, ayat ini artinya di samping tanda bisa juga berarti bukti. Ayat ini bisa berarti bukti. Maka untuk mengetahui sesuatu itu hak atau tidak, benar atau tidak, maka harus ada ayatnya, ada buktinya, ya. Oleh karena itu, nanti ayat-ayat Allah, ya, ayat ini ada dua macam. Yang satu yang disebut ayat qauliyah, ya, atau al-qauliyah. Qaul, ya, al-qauliyatun, ya, qauliyah. Yang pertama ayat yang berupa qauliyah, yang kedua yang bersifat kauniyah atau al-kauniyah, ya. Al-kauniyah, kaun dari kana yakunu, kauniyah, ya. Jadi ayat-ayat Allah itu terdiri dari dua macam. Ayat yang sifatnya qauliyah dan yang satu berupa ayat-ayat kauniyah. Apa qauliyah? Ya, qauliyah kan sama dengan ucapan, ya. Berupa ucapan, ya, atau pernyataan, ya, atau firman, ya. Ini ayat-ayat Allah yang berupa qauliyah itu adalah ada di dalam Al-Quran. Maka dalam Al-Quran itu ayat-ayat Allah yang berupa qauliyah, ayat qauliyah. Tapi ingat, di samping ayat-ayat yang berupa qauliyah, ada ayat-ayat yang berupa kauniyah. Apa kauniyah? Kalau ini qauliyah itu merupakan pernyataan, ucapan, ya. Kemudian kalau kauniyah ini adalah ayat-ayat yang berupa kenyataan, ya. Kenyataan atau keadaan yang sesungguhnya, ya. Kauniyah, sesuatu atau suatu peristiwa yang sesungguhnya, ya, dan lain-lain. Sehingga qauliyah itu berupa ucapan, pernyataan, statement, ya. Tetapi kalau kauniyah ini kenyataannya bagaimana, ya, peristiwanya yang benar bagaimana. Sehingga kalau suatu ucapan, suatu omongan, tapi tidak ada kenyataannya, yaitu nanti tidak bisa dikatakan al-haq atau benar. Contoh saja misalnya kalian, ya,
kalian mau ke tempat teman, ya, ke tempatnya teman, katakanlah sebut saja fulan. Kemudian karena kalian tidak tahu apakah fulan ada di rumah atau tidak, kebetulan ya, ada seseorang yang baru pergi ke rumah fulan. Nah, pulangnya bertemu. Anda bertemu, kemudian tanya pada orang itu, ya, kamu tahu nggak fulan ada di rumah? Enggak, ini. Nah, kemudian orang itu mengatakan, ada. Oh, betul. Nah, kemudian kalian datang ke rumah fulan, ternyata fulan nggak ada. Nah, padahal pernyataannya tadi, orang itu mengatakan fulan ada di rumah. Nah, ternyata nggak ada. Berarti apa itu? Berak enggak? Orang tersebut kemudian kita katakan sebagai pembohong. Berak kan? Karena apa? Apa yang dikatakan tidak benar. Ternyata fulan tidak ada di rumah misalnya. Tetapi bisa juga orang tersebut salah ngomong. Kenapa salah ngomong? Mestinya orang tersebut dalam pernyataannya mengatakan, tadi waktu saya ke rumahnya fulan ada di rumah. Tetapi sekarang saya tidak tahu apakah di rumah atau tidak. Mestinya begitu. Ya, itu wacana. Jadi wacana, qauliyah, pembicaraan pernyataan itu memang harus tercermat, harus teliti. Ya. Sehingga kalau salah ucap, salah pernyataan, itu bisa fatal. Bisa-bisa kita dikatakan pembohong. Katanya fulan ada di rumah, ternyata tidak. Nah itu contoh aja. Yang prinsipnya bahwa al-haqqu mir rabbik, al-haq, bahwa yang dinamakan benar itu harus ada ayat baik berupa qauliyah maupun kauniyah. Ya, itu analitik. Coba sekarang kita uraikan lebih lanjut. Ya, ingat, jadi yang namanya benar itu harus ada pembuktian. Ya. Jadi kita simpulkan Al-Quran itu kan benar ya, al-haq kan, tapi yang namanya benar itu ya, harus ada pembuktian. Ya. Pembuktian ini bisa berupa ucapan atau statement, ya, bisa berupa keterangan, ya, bisa ucapan atau bisa berupa keterangan, ya, keterangan, ya. Tetapi bisa juga yang satu sisi bisa juga berupa tadi apa? Ya, data, kenyataan, ya, kenyataan. Nah, jadi analitik ini berbicara masalah pembuktian. Bagaimana Al-Quran itu membuktikan bahwa memang ayat-ayatnya adalah merupakan al-haqqu, kebenaran yang memang datang dari Allah. Nah, sekarang kita coba bagaimana ayat-ayat Al-Quran itu, ya, kebenarannya kita uji. Ya, kita uji ya. Ini udah kita hapus yang ini ya. Baik, coba kalau nanti dalam surat Yunus ini, ya, dalam surat Yunus, ya, surat yang ke-10 ayat 5, ya, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, huwaladzi ja'ala samsa dhiya'an wal qamara nuron. Ingat ya, dia Allah itu yang menjadikan matahari bersinar, wal qamara nuron, dan bulan memancarkan cahaya, dan seterusnya. Jadi intinya di sini Quran menginformasikan bahwa matahari itu adalah bersinar. Nah, ini qauliyah ya. Sekarang kenyataannya benar nggak matahari?
itu bersinar. Oh benar, dapat kita saksikan. Bulan itu memancarkan cahaya, benar nggak? Di malam hari? Oh benar. Nah, berarti apa? Oh ini memang al-haq. Ya. Ini contoh ya, ada pernyataan, kemudian kenyataannya memang dalam alam, ya, dalam dunia alam, ya, alam fisika. Kemudian dalam kenyataannya memang matahari itu bersinar. Maka di sana waladzi ja'ala samsa diya'an wal qamara nuron. Ya, wal qadaru manazila. Dan Allah ini menetapkan tempat-tempatnya. Ya. Wal qadaru manazila lita'lamu ngadadasinin. Allah juga membuat tempat-tempat mangzil-mangzil posisi satelit-satelitnya itu untuk apa? Untuk ngadadasinin. Untuk mengetahui perhitungan tahun, ngadadasinin wal hisab, ya, lita'lamu adadasinin wal hisab. Untuk apa? Memberikan satu ilmu tentang perhitungan tahun. Apa berarti? Ilmu tentang kalenderisasi dan ilmu tentang ilmu hisab. Nah sekarang itu kan pernyataan Allah bahwa adanya matahari, bulan, dan satelit-satelitnya itu adalah untuk memberikan satu ilmu pengetahuan, katakanlah, tentang ilmu kalenderisasi dan ilmu hisab. Ya. Coba, sekarang ada nggak dalam ilmu kalenderisasi yang sekarang kita kenal dengan apa? Tanggalan, ya. Itu kan ada tanggalan yang didasarkan atas peredaran matahari. Maka nanti disebut adalah itu kalender tahun apa? Masehi. Tapi ada juga kalau untuk umat Islam untuk menentukan tanggal 1, misalnya 1 Muharram, 1 Ramadan, 1 Syawal, itu pakai apa? Perhitungan bulan. Berarti nanti ada tanggalan yang disebut adalah tahun Komariah. Nah,